Gel, syuting gel. Ah, udah. Tapi Apa? keren deh kemeja lu. Ini. Yoi. Katrol lo. Emang keren lah, ini kan kemeja terbaru dari Arfok. Lo gak tahu emang? Enggak gua. Jadi gini nih, hari ini, syuting hari ini khusus nih ya. Gue mau pakai kemeja dari Arfok nih. Dan enak banget kemeja lu kayak nggak pakai kemeja. Dan ini tuh lagi ngetren banget nih kemeja-kemeja yang bahan-bahan tipis gini. Kayak mau ke pantai gitu. Jadi lebih baik lu beli deh. Di mana sih? Nih, pokoknya nih yang mau beli ini langsung aja buka Instagramnya di Arfok. Atau buat yang malas buka Instagram nanti di tayangan ini, di deskripsinya gue taruh deh linknya buat lu semua. Jadi mau beli, mau lihat, boleh aja langsung. Siapa kapan lagi pakai kemeja keren dan murah. Haha, gitu dik. Gokil ya? Yoi dong, Goks, GOKSS. Udah, jadi syuting nggak? Jadilah. Oke, lanjut. Hai, welcome back di One on One. Dan hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama tante-tante yang dimana di episode 1 waktu dulu di One on One tuh pecah banget. Jadi kali ini kita bikin episode 2-nya kali lebih seru ya. Dan inilah dia One on One spesial tante-tante seksi yang suka dengan berondong. Halo Tan. Halo. Halo, kenalan dulu namanya siapa? Maki. Maki. Iya. Usia? Tante Usia berapa? 45. 45. Ocha, usianya 45 tahun. Tante Ocha 45 tahun. Oke. Tante Ana. Tante usianya berapa, Tan? 40. 40. Yes. Tan, sekarang kegiatannya sehari-hari ngapain, Tan? Marketing. Marketing, salah satu perusahaan. Iya. Oke. Aku kegiatannya bisnis ya. Bisnis apa aja lah gitu, kayak barang-barang peralatan rumah tangga gitu. Kegiatan sehari-harinya ngapain aja ya? Namanya juga ibu rumah tangga. Tan, kali ini kan temanya tante-tante yang suka berondong. Apakah itu betul terjadi? Ada sih pengalaman aku. Oh, pengalaman, berarti udah enggak dong? Udah enggak, sekarang kan pengennya yang membiayain dong. Oh, baik. Pengen balik modal ya, Tan? Iya. Boleh dong, Tan, diceritain dulu kayak gimana awal-awal jadi suka berondong dan akhirnya sempat ada hubungan dengan berondong gimana? Iya, awalnya sih di suatu kota ya. Kota saya ketemu di kafe sama namanya disebutin nggak? Boleh dong, Tan. Nanti Tapi disensor. ya, namanya ya. Terus kita kenalan di sebuah kafe tuh. Kafenya masih punya teman. Oke. Terus kenalan di situ, biasalah bareng-bareng gitu kan, clubbing bareng di situ gitu kan. Terus lama-lama ya jadi suka gitu. Udah deh jadi pacaran. Oke, waktu itu saat itu si berondong ini usianya berapa, Tan? Beda berapa tahun dengan Tante? Dia masih 23-an deh. Tante waktu itu berapa umur? Ya umurnya aku kemarin tuh pokoknya beda 5 tahunan. Beda. Itu tahun berapa sih, Tan, terjadinya? 5 tahun yang lalu 5 deh. tahun yang lalu, 2000 berapa tuh? 17 ya? 18 ya? Berapa ya? 18? Iya. Oke, masih lama-lama banget lah ya. Pada waktu itu aku di satu tempat ketemu sama dia gitu, kayak di kafe gitu, lagi pada minum-minum gitu gitu. Ketemu sama dia ngeliatin aku terus gitu. Begitupun aku gitu, nggak lepas dari pandangan dia gitu kan. Di situ kita tukar-tukar nomor HP gitu kan. Dia cat-catan gitu, tiap malam cat-catan gitu. Sampai hari kita ketemuan. Nah, kita ketemuan hampir seminggu 2 kali lah kita ketemuan gitu ya. Disitulah kita langsung menjalin hubungan ya sampai sejauh itulah gitu. Jadi berawal dari kafe dan curi-curi pandang ya? Curi pandang. Lalu akhirnya yang minta nomor gimana nih? Kalau mungkin nomornya ditaruh di tisu ya? Enggak, dia gimana, Tan? Dia langsung nyamperin aku. Oh, seriusan? Oh, langsung nyamperin aku. Tan, boleh minta nomornya enggak? Bisa. Boleh, aku bilang gitu. Boleh, aku bilang gitu. Aku kasih langsung kan. Ya namanya aku kesepian gitu, gimana sih ya? Kesepian gitu. Suami jauh belayar ya kan gitu. Ya suami berlayar. Iya, jarang pulang. Kita kan butuh kepuasan. Siapa bilang palaut wow bercinta. Jadi
Jadi suami berlayar. Akhirnya tante pun kesepian. Iya. Butuh suatu kehangatan. Iya, seperti itu. Dan datanglah Berondong yang ternyata dia juga hunter sebenarnya. Sampai berani nyamperin minta nomor. Ya karena mungkin pergaulan ya. Jiwa Mudanya masih tetap ada. Ternyata lebih nyaman sama yang lebih muda. Dan jalannya juga, ngejalaninnya juga enak. Oke. Akhirnya terbawa suasana. Jadi sampai tinggal bareng. Oh gitu. Yes. Meskipun kita yang hidupin sih. Itu sampai keluarin apa sih tante, biaya berapa? Kalau misalnya dihitung secara kasar deh. Dia kan kuliah dia kan, dia kuliah sampai biaya aku yang ini gitu, aku yang bayarin gitu. Iya, bayar kuliahnya itu sampai dia kan keluar dari rumah orang tuanya kos gitu kan. Kosan pun aku yang nanggung, semuanya aku yang nanggung gitu itu. Oke. Kalau ketemuan ya biasalah aku yang bayarin makan, minum. Enak ya. Iya, tapi kadang-kadang dia juga suka ngasih sih Ngasih gitu gitu. kan. Terus Mungkin apa? dari target-target yang lain. Gimana sih Tan? Ya, Jadi tante ngajak makan, tante bayarin. Dia nyari tante lain dapat duit. Dibalikin, ayo kita makan bareng. Iya, padahal saling. duit dari orang. Jadi saling. Ya sewa rumah, bayangin aja Rumah berapa. per tahun tuh nyewanya apa per bulan? Enggak, 6 bulan sekali. Berapa Tan nyewa rumah? 7 70. 7 juta. 7 juta, nyewa rumah 7 juta untuk 6 bulan. Itu 6 bulan ya. Terus makan? Biayain dia lah. Biaya hidup. Biaya hidup Emang dia. rata-rata tuh Berondong nggak kerja gimana Tan? Kan masih kampus kuliah. Gimana? Mending gua, berarti gua udah kerja nih. Masih kuliah ya? Yes. Kuliah tante bayarin nggak tuh? Yes. Aduh, swasta lagi kampusnya? Yes. Oke, let's say 1 semester 8. 10. Oke, aduh kampus Jakarta Barat tuh kayaknya. Yes. Kampus gua tuh kayaknya. Robelong tuh kayaknya. Yang ada 3 gedung, Anggrek, Syahdan, Kijang. Apakah itu betul Tante? Ya, biasa kan? Aduh, Tante, kenapa saya dulu waktu di sono kagak nemu yang begini? Mau jadi Mau Tante, saya lagi nyari yang ini. nyarinya nyari apa nih? Ya, nyari dikontrakin aja Tan. Nyari dikontrakin. Sama yang nggak apa-apa. Nggak yang roda 4 sekalian? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Boleh Ya, boleh. Yang penting Oke. kebahagiaannya dulu dong. Oh, dari atas sampai bawah Tan, tenang aja, basah pokoknya. Mandi kali ya. Iya, tenang aja. Oke, berarti kuliah Tante bayarin. Yes. Rumah juga dikontrakin. Yes. 10, 7, 17 juta dalam 6 bulan. Biaya hidup juga dong? Yes. Pokoknya 25 juta. Sebulan? 25 juta sebulan? Oh my god. Kenapa waktu itu milihnya malah pacarannya sama Berondong? Kenapa nggak sama yang seusia aja Tan? Yang seusia kan banyaknya ya punya bini, terus takut dilabrak gitu. Oh takut, dan rata-rata yang Berondong punya bini. Tapi kan ada yang duda kan? Ya Duda juga kan waktu itu nemunya itu kan Berondong itu. Oh jadi pertama kali Belum. ketemu Berondong. Gitu. Oke. Apa sih Tan yang spesial dari Berondong? Spesial. Dia itu ya romantis gitu ya. Pengen dimanja-manja gitu. Oh gitu Tan. Iya. Oke. Jadi bikin kitanya gimana gitu. Karena aku berpikir, karena kalau yang seumuran sama aku, kebanyakan kan suami orang gitu kan. Oh, gitu. Suami orang, kan aku takut ya, Iya, paling iya, takut iya. ngambil suami orang gitu. Kalau ini kan single gitu kan, Iya, jadi iya, iya. kemanapun kita bebas pergi gitu kan. Oke. Pikir aku seperti itu gitu kan. Nah terus nyaman lah kita sama yang 2015 itu, nyaman gitu. Nyaman, kita jalani sampai beberapa bulan. Tapi kok lama-lama kok dia jahat gitu. Apa itu jahatnya gimana? Dia suka minum gitu, minum, mabuk, aku dipukul gitu. Minum, mabuk, aku dipukul gitu. Gitu. Iya aku dipukul. Bahkan depan orang tuanya pun aku dipukul. Berondong yang dipunya atau yang dirasain Tante nih rata-rata dari kalangan mana dan umurnya ini berapa Tan? Yang pernah Dari kecantol kalangan sama Tante? Cina ya. Chinese rata-rata. Cina. Di usia? Di usianya ya 25, 25. 23 gitu kan. Oke. Itu
Terus di Facebook juga kalau dilayani banyak banget. Oh banyak? Oh, banyak yang ini. Banyak yang ngincar juga nih kayak Tante nih. Iya kan, Waduh. katanya cantik. Woi. Cantik, seksi gitu katanya. Gitu. Bahkan ada yang nggak mau dibayar juga. Iya Tan? Iya, kalau mau ya banyak gitu. Cuman kan kalau udah suka satu, aku tuh sukanya itu aja gitu. Kecuali kalau dia udah ngecewain ya udah, aku juga cari lagi gitu. 28. 28. Yes. Pokoknya beda kurang lebih 11-12 tahun. 28. Oke. Gimana tuh Tan? Proses ketemunya tuh gimana? Ya kadang di Facebook gitu kan. Ya gitulah, minta kenalan gitu. Kadang tiba-tiba ada yang WA, kan kalau marketing kan kasih nomornya gitu. kan. Jadi rata-rata mereka itu ketemu di Facebook sama nomor yang apalagi kan marketing aku gitu. upload foto-foto gitu kan. Jadi mereka tahu. Tergoda dan ya. Nggak nyari. Datang sendiri? Nggak datang sendiri, karena sering ngumpul. Nongkrong-nongkrong lah ya. Mungkin dia ngedeketin. Cuman ya, aku tahu lah, karena udah pengalaman duluan. Dia udah rasa apa gimana, ya udah kita jalanin aja, happy aja. Oh gitu. Iya. Jadi yang deketin duluan malah si cowoknya dulu Yes. nih. Setelah gagal nih Tante. Setelah gagal lagi yang kedua. Ada pikiran gak sih untuk cuman seneng-seneng aja tapi nggak perlu pakai pacaran? Kayaknya udah nggak ada lagi ya, kita udah nggak ada niat untuk begitu lagi. Kayaknya udah trauma ya, udah kapok gitu kan. Dua-duanya sama kalau kata aku mah gitu kan, gue pikir gitu. Ya kalau misalkan sekarang memang Tuhan memberi jodoh buat aku gitu kan, ya yang terbaik lah gitu kan, bisa jadi imam buat aku ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah, mau diapain ya kan gitu. Tapi dulu Tan pernah sampai yang kayak cuma nyari-nyari berondong buat main-main aja nggak sih? Waktu itu sih aku nggak ada pikiran untuk cari-cari berondong gitu. Cuman gimana ya, kadang-kadang suka timbul dengan sendirinya gitu kan. Gimana tuh timbulnya sendiri? Gini, jadi misalkan kayak lagi main kemana gitu kan, lihat, wah ini cowok ganteng gitu kan, misalkan ini cowok ganteng nih, wah ini boleh juga nih, gue bilang gitu kan. Tapi jadi itu kenalan akhirnya? Kenalan gitu, tapi paling iseng-iseng gitu aja, ngecat-ngecat gitu. Terus gitu, buat apa sih namanya, happy aja gitu kan, gitu. Buat happy doang berarti ya? Iya, udah 2 kali sih udah trauma, udah. Pertama dibohongin ya kan. Yang kedua itu dipukulin, kan sakit ya kan, gitu. Udah, aduh, udah ampun deh, gimana ya, udah ngerasain semuanya gitu. Kalau untuk serius kan dia apa yang dibanggain cuman tampang doang kan. Berarti? Gitu. Jadi untuk happy fun aja lah. Oke, gitu. nyari buat happy fun. Kecuali kalau dia udah kerja, udah bisa nafkahin juga kan, baru gitu kan. Masa kita yang ngempanin terus? Oke, betul ya sekali. kan? Gitu. Nah, kalau berarti untuk masa depan ya begitu kan. Oh, masa depan mau nyari Iya. yang udah mateng. Kalau berondong hanya untuk Ya main-main. untuk main-main aja, kecuali kalau dianya mampu biayain aku juga gitu kan. Saling dong ya kan. Jangan saya terus gitu kan, capek deh. Tan, tapi tipe-tipe berondong Tante tuh seperti apa? Tipenya? Iya. Yang tadi aku bilang. Gimana aja gitu, selain yang seperti itu? Aku nggak suka berkubis. Ya, terus ya gue Nggak suka, kalau berkubis tuh kayaknya gimana sih, gatel. tapi kalau lagi jilat geli Tan? Nggak suka. Pernah tapi? Ya karena dia waktu itu nggak lupa cukur apa tuh, kumis sama ini jenggotnya. Tan, jadi ini kumis nggak kalau suka. masuk ngebor Tan? Nggak suka, pokoknya aku nggak suka yang sesuatu hal yang pokoknya aku suka yang clean, bersih, pokoknya enak lah. Oke. Tipe-tipe berondong seperti aku, itu Tante aku, dia senangnya orangnya bersih gitu kan, terus rapi gitu, royal gitu. Yang manis-manis gitu ya, yang kayak Arab gitu. Kayak Aku Arab, suka. terus Chinese, kayak Arab, Korea gitu. Korea, Jepang. Tapi servis khusus apa sih yang diberikan para berondong itu dalam hal ranjang ataupun dalam perhatian? Seperti apa mereka memberikannya? Treatment apa yang berbeda Dalam hal ranjang? bapak-bapak? Hah? Dalam hal ranjang lah kalau berondong ya. Oh, jadi perhatian mah nomor Iya, 2? perhatian nomor 2 lah Ya, gitu. intinya mah ini sebenarnya dari tadi ranjang nomor 1. Iya betul. Perhatian harus ya. Oke. Perhatian harus. Terus di dalam ranjang juga harus romantis gitu. Berarti Tante tipe yang harus cowok itu harus bisa memuaskan secara foreplay dulu dong? Iya. Baru main? Oke. Gitu. Tapi emang Kiss dulu. kiss dulu, kiss. Semuanya dari atas sampai ke bawah tuh.
Sampai ke jempol-jempol nih, harus dijilat-jilatin. Tapi Tan, Iya. berarti si cowok itu selalu servis tante dengan baik, Tan. Iya. Ciuman dari mulai ujung rambut. Mau lagi, suruh itu jempol nih, cium nih jempol. Mau dan kan ada fetish yang ini food fetish juga. Apalagi kalau ceweknya pakai kutex yang warnanya menarik gitu. Iya. Gitu Tan mau. Bahkan kadang sering berondong yang minta, bukan juga yang minta. Jadi basah tubuh-tubuh tuh Tan kalau udah dijilat. Tante kangen. Mati. Mati guys. Kangen katanya, dia pasti minta duit dah, ujung-ujung minta duit. Aku lebih suka diromantisin. Oke, pelayan ini dia yang pasti suka bikin surprise aku. The surprise itu dari. Ntar dulu, aku ceritain nih. Iya. Servisnya Didi, kalau lagi mau ibaratnya kita habis pergi apa gitu, tiba-tiba di rumah udah ada bunga-bunga mawar menuju kamar. Oh gitu. Di kamar udah disiapin lilin-lilin. Aku lebih suka di kamar mandi. Berarti percuma dong ditaruh lilin dan mawar-mawar di atas kasur kalau udah di kamar mandi. Iya, tapi pertama pemanasan di kamar mandi lah. Saat pas lagi mandi bareng juga tuh ya? Yes. Tapi Tan ya, misalnya main sama berondong nih, ada larangan nggak ketika pas main? Atau nggak pakai syarat atau apa? Syarat, misalnya dalam main tuh, tapi jangan ini ya, jangan ini. Ada, pasti tuh, ada. Boleh tahu Ya. dong? Maaf nih ya. Nggak apa-apa Tan, kan Oke. kita tahu biar nanti ke depannya misalnya kita dapat tante juga kan, kita bisa apa mencerna dari Betul. ini dari tante. Kayak gini loh. Gimana tuh? Apa namanya? Kalau dalam haranjang pasti kita larangan yang terutama kan anal ya. Kita nggak boleh sama sekali tuh ya. Itu nggak Lo boleh. kalau lagi dapet datang bulan nggak boleh. Nggak boleh. Terus? Terus nggak boleh upload foto saya. Nggak boleh sambil Bareng-bareng. Oh Nggak gitu, boleh. nggak boleh. Nggak mau. Privasi. Lalu Tan? Ya jangan maksa. Jangan maksa kalau ketika aku lagi Lagi nggak mau. sibuk kan, kalau nggak mau kan. Gitu. Oke. Oh berarti kalau sebenarnya di dalam ranjang berarti nggak ada rules dong? Kayak nggak boleh anal misalnya? Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Harus selalu pakai pengaman? Kadang-kadang. Kadang-kadang, karena kalau pengamannya kering nggak enak. Nggak berasa. Aku nggak suka yang main belakang. Anal? Yes, aku nggak suka banget. Terus nggak suka yang main kayak pakai di film-film harus diiket-iket apa gitu. Oh Aku BDSM nggak suka? Aku nggak suka. Atau ada nggak sih fantasi-fantasi yang sebenarnya cuman bisa tersalurkan ke berondong? Apa ya? Tante punya fantasi liar apa sih sebenarnya dalam berhubungan seks? Agak lama kali ya. Agak lama. Lalu harus misalnya kan harus dia yang lebih banyak gerak atau gimana? Iya, dia harus banyak lebih gerak. Lebih mendominasi. Agresif. Berarti tante yang setelan pasrah. Oh mantap. Gitu. Ya itulah kelebihan sama berondong itu ya pandai sekali gitu ya, memuaskan aku lah gitu kan. Kayak ya maaf ya gitu, kayak di toilet gitu ya. Di toilet, jujur nih di toilet gitu. Terus ya di tempat-tempat tertentu lah gitu. Oh pernah nggak Tan di kayak tempat umum gitu Tan? Ya enggak lah. Enggak maksudnya ke toilet umum. Enggak pernah. Nggak pernah? Di rumah maksudnya. Oh di rumah. Berarti kalau berondong tuh jilatnya dari atas sampai bawah. Iya betul. Basah setubuh-tubuh, nggak setengah-setengah. Itulah jilatan dia yang bikin kita kelepek. Wadaw! Itulah jilatan. Yang satu, pada saat kita udah lagi di bathtub, lagi hot-hotnya nih ya kan, kita nggak langsung ke kasur, di meja rias. Di meja rias. Yes. Jadi Masih duduk-duduk manis dan ya dibayangkan lah ya. Masa gue cerita nggak juga apa-apa, sama Tan. detail-detailnya nih? Nggak apa-apa Tante. Serius? Boleh nggak apa-apa. Sampai biru-biru leher dan yang lain-lain. Oh di gitu. meja rias. Nah. Oh itu dia makan foundation kan? Oh my god. Di blush on dulu, ya kan? Itu kan bukan boneka. Berapa kali sih Tan totalnya? Aku 5 deh, 5 berondong. Banyak juga dari 2018. Terakhir kapan Tan sama berondong? 2000 berapa? Minggu lalu ya terakhir ya? Tahun lalu. Tahun lalu? Iya, sekarang udah enggak lagi. Cantol, nyangkut di tante. Jangan nanya kayak gitu, dia lupa. Aduh. Mungkin kalau
Kalau nanya gitu, Boleh lah. kalau nanya gitu kan mungkin lupa. Tapi kalau yang paling enak yang mana, Tan? Aduh. Pasti ada dong favoritnya. Yang paling enak. Ada lah. Kita Ada lah. akan tanya ini sedikit lagi, Tan. Tenang aja. Pelan-pelan kita tanya. Ada lah. Sekarang apa? Paling terakhir yang terakhir. Yang terakhir, Ya, udah. sampai sekarang masih di jalan. Tapi Tan, ada nggak nih berondong yang mintanya macam-macam saat diranjang? Dalam segi apa tuh minta apa? Mungkin gayanya atau malah dia yang mengatur-ngatur tante, Malah dia yang mengatur. Iya. Malah dia mengatur kita, iya. atau kadang-kadang malah dia yang ingin fantasinya tersalurkan, misalnya aku mau kamu hari ini pakai baju Catwoman. Iya emang seperti itu. Kadang Betul, iya dia ngatur karena ini kostumnya ini, kostum ini. Oh, tante Iya. pernah sampai pakai kostum juga? Iya. Kostum apa Makanya- tuh, Tan? Boleh tahu dong, Tan? Dibawa nggak hari ini kostumnya? Kostum pasukan oren gitu? Enggak ya, Tan? Iya, yang celana-celana seksi gitu ya. Iya, berarti tante punya koleksi dong di rumah? Banyak. Waduh, nggak dibawa. Tapi di post nggak itu foto lagi pakai? Enggak lah, Enggak ya? itu kan privasi dong. Tapi punya Tan ya? Selain uang, apa sih yang biasa diminta oleh berondong tersebut? Ya paling baju-baju dia gitu, misalkan dia jalan ke mall gitu kan, duh ada celana bagus tuh, mehong dia bilang gitu kan, beli, ya udah beli gitu kan. Pernah gantian nggak sih malah dia yang belanjain, Tan? Enggak juga sih, paling dia beli makanan. Ya ampun. Paling makanan kayak makan apa gitu, misalkan makan apa yang di seksi tuh. Nasi gorengan minta celana jeans sana deh. Paling dia kalau dikasih jam juga udah seneng dia mah. Kasih apa, Tan? Kasih jam tangan. Oh, kasih jam tangan. Oh, Kasih biasa- uang saku gitu. Emang tuh cowok-cowok tuh kadang-kadang suka gonta-ganti jam Iya. tangan, Tan. Itu kayaknya dari tante, Tan. Shopping, baju-baju yang keren-keren. Baju branded Kadang tiba-tiba. ada yang suka bilang, saya usaha ya gitu. Tapi Tan, selain kayak barang jam gitu ada sampai kayak minta kendaraan nggak, Tante? Ada yang minta. Pernah Tante beliin nggak? Aku utangin aja. Pernah tapi Tan? Apaan, motor? Kan kalau misalkan dia motor lah, kalau dia misalkan nggak bener ya aku tarik lagi kan. Tapi Tan pernah nggak baper sama? Akhirnya baper dari yang awalnya itu cuma untuk main-main sampai akhirnya baper. Iya baper ada yang pertama itu. Yang pertama doang. Setelahnya itu kayak hanya untuk balas dendam Iya. dari sakit hati yang pertama ya, Tan ya. Makanya nyari-nyari berondong-berondong lagi, gitu Tan. Kalau yang pertama kan sampai aku udah diajak ke rumahnya. Udah sampai sempat kenal keluarga. Enggak, diajak kalau mamanya keluar. Oh gitu. Wah. Berarti main di rumah. Gitu deh. Berarti lebih sering di hotel dong nih, Tan ya? Iya. Oke. Setidaknya kan dia terbuka. Ini rumahnya dia. Iya, gitu. memberitahu lah, maksudnya ini rumah nih di sini gini-gini nih ya. Jadi tahu. Tahu Facebook mamahnya, tahu papahnya gitu keluarganya. Berondong ada gitu, ada. Terus tapi aku belum pernah Belum pernah istilahnya ikut? belum pernah ikut gitu. Aku selalu pribadi, selalu sendiri gitu kan. Ya itu dengan ketemuan begitu, misalkan di kafe apa di mana gitu kan, seperti itu. Tapi namanya kompetisi nggak pernah tuh. Arisan berondong itu gimana sih? Maksudnya arisan tapi yang menang main sama itu cowok. Iya seperti itu. Punya teman yang kayak gitu, Tan? Ada banyak. Saya bisa daftar nggak buat Bisa kan ganteng ya? Ganteng ya? Kamu kan ganteng, ya enggak? Tante-tante mana sih? Tante mana sih enggak? Tapi ada teman yang suka berondong juga Oh, gitu gitu. maksudnya. Kalau arisan sosialita aku enggak. Arisan apa Berondong? namanya? Berondong. Iya enggak. Nggak Enggak pernah. mau juga lagi Tapi bergilir tahu kan, gitu. Tante, ada yang Infonya sih ada. Iya, infonya ada begitu. Tapi pernah berantem sama berondong nggak, Tan? Pernah berantemnya kalau aku lagi nggak mau atau dia lagi nggak mau ketemu gitu kan. Suka gitu. Jelas-jelasan lah gitu manja-manja. Tapi dalam hubungan Tante dengan berondong tuh lebih kayak gimana sih, Tan? Maksudnya siapa yang lebih cemburuan, siapa yang lebih perhatian? Kebanyakan berondongnya ya cemburu. Lebih cemburu malah si berondong. Karena apa nih, Tan? Nggak mau lepas ya? Ya karena kan takutnya mungkin ditinggalin. Ya namanya berantem pastilah. Karena apa biasanya? Apa cemburu kah? Ya pasti cemburu. Berarti Tante kalau dia deket sama cewek nggak boleh dong? Yes. Dia pacaran, punya pacar nggak boleh? Aku protektif banget. Oh gitu. Kamu kemana? Yes. Tapi sorry, Tan, sebelumnya pernah berumah tangga, Tante? Pernah. Pernah. Oke. Berarti berpisah di 2000 udah lama juga ya, Tante? Ya tahun 2000-an 2000-an ya, udah lama. Oke, akhirnya menjadi punya anak kan, Tante, sekarang? punya. Udah gede, dewasa? Udah 4 aku. Pernah curiga nggak sih, Tan, sama Tante kalau suka? Aku kalau di rumah kalau ada yang PC aku nggak mau. Oh, jadi selama ini tertutup? Cantik.
Main cantik ya? iya. Mantap deh. Suami aku pulang, dia sakit. Sampai dia meninggal. Di situ aku merasa berdosa, bersalah. Waktu beliau sakit, aku selalu minta maaf atas semua kesalahan aku sama dia. Dan dia pun mengakui bahwa dia pada orang ketiga juga di sana. Jadi kita sama-sama punya kesalahan. Jadi waktu yang setelah pisah nih sama Brondong yang 2004 itu kan, suami balik nih dari berlayar. Sampai di rumah emang apa balik karena emang udah kondisinya sakit? Betul, dia kondisinya sakit. Lalu di sana waktu saat itu berarti sama-sama membongkar kayak apa yang ditutupin selama ini dong, kayak dia juga ada. Dia pun terbuka, bahkan dia punya anak 1. Dan tante saat itu juga terbuka berarti sama dia? Iya, aku terbuka. Aku terbuka sama dia. Aku nggak mau tutupin. Karena aku pikir gini, Tuhan tidak mungkin maafin aku, kecuali suami nggak mungkin mau maafin, ya kan? Iya. Dia pun maafin. Bahkan dia pun minta maaf sama aku bahwa dia punya kesalahan sampai punya anak 1. Tadinya aku nggak curiga. Di saat suamiku ada di rumah, ada yang telepon, seorang wanita. Terus tiba-tiba anaknya telepon, "Papa pulang, papa pulang. Papa pulang, papa pulang." Itu yang aku curiga. Ternyata kecurigaanku benar. Pernah nyesel nggak, Tan? Nyesel apa nih? Ya jadi seperti ini, maksudnya kayak main sama Brondong gitu. Apa yang perlu disesalin, orang kita happy? Orang enak, ya elah. Ya kan aku udah berhenti. Oh iya. Sekarang kan Nyari yang carinya serius. yang serius, yang bos-bos aja. Oke, tapi udah dapet? Saya maunya belum sih. Belum, tapi kalau tiba-tiba ada Brondong yang tiba-tiba datang lagi nih set untuk main-main, Males ya sekarang. udah males. Takut disakitin lagi. Oh, pesan tante buat para cowok-cowok yang ingin berprofesi sebagai Brondong apa nih? Yang pengen yang ngincar tante. Aku pesen gini sama berondong-berondong ya. Kalau bisa, kalau memang kalian suka, senang sama tante-tante tersebut ya, tolong jangan dimanfaatin ya. 1, apa ya? Paling setia aja sih sama tante. Setia, penting setia lah sama tante Sama dia ya. setia. Ah. Tetap bersih, tetap wangi. Dan aku paling gak suka bener yang tadi aku bilang, kayak gitu aku Brewok. gak suka banget. Ya. Oke Tan, pesen tante buat cowok-cowok yang ingin berprofesi sebagai Brondong. TG. Iya. Sebagai apa? Sebagai, Suka TG. Suka TG itu apa, Tan? Ya cari yang seperti aku lah, tantenya yang seksi, yang cantik, yang baik hati. Selagi apa yang kita jalanin happy, jalanin aja. Oke, mantep banget. Ya kan? Betul, Uang bisa betul. dicari, Oke. tapi kebahagiaan enggak. Oke lah Tante Ana. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin memberikan sebuah quotes dulu untuk penonton di rumah. Emang apa yang kita lakukan belum tentu benar di mata agama. Lakukan. Lakukan. Bahkan banyak pertimbangan, tapi kita berhak atas diri kita. Wih, gitu dong. Telat. Bahkan kita berhak atas fantasi seks kita. So, bukan. So, jangan egois dong, men. Baik. Oke, Tante Ana, terima kasih sudah hadir. Thank you banget.